Ya, ungkapan kekecewaan atau perasaan itu kan hal yang biasa. Dan PDI Perjuangan di sini mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dialami, termasuk terhadap PDI Perjuangan sendiri. Itu adalah masalah kepentingan nasional versus kepentingan keluarga yang terjadi. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang itu sangat-sangat jelas menunjukkan bagaimana kepentingan keluarga itu mendominasi di dalam proses pengambilan keputusan kemarin, dan itu sekarang menjadi persoalan. Ya, tentu dalam setiap putusan pengadilan, ya putusan mahkamah, ada pihak yang suka dan ada pihak yang tidak suka. Ya, ada pihak yang tidak suka pun dengan berbagai latar belakang, tetapi adab, ya, kemudian budaya hukum kita, kalau sebuah pengadilan sudah menghasilkan putusan, ya, dan putusan itu mengikat, maka kita harus menghormatinya. Nah, ini yang merupakan juga bentuk konsistensi kita, komitmen kita pada demokrasi. Ini bukan Pak Jokowi dan keluarga yang sedang berbondong-bondong memilih Prabowo, tapi Jokowi dan keluarganya sedang menjalankan apa yang memang sudah direncanakan, katakan seperti itu, untuk menempatkan keluarganya menjadi bagian dari kekuasaan mendatang. Jadi ini tentang bagaimana mereka memilih Gibran, bukan memilih Prabowo. Jadi balik lagi ya, ini tentang memang Jokowi dan keluarganya saja. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Cawe-cawe politik gaya Joko Widodo disebutkan pengamat komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, merupakan cara komunikasi Jokowi dengan partai pengusungnya PDIP. Hal ini menjadi karakter khas Jokowi yang belum pernah publik dapatkan. Suasana hangat yang menimbulkan silang pendapat di tataran elit partai kepala banteng yang merupakan romantika politik yang akan banyak diingat di masa yang akan datang. Suara keras yang disampaikan Eros Jarot bahwa Jokowi telah menghancurkan nama baiknya sendiri. Oke, kita hanya melihatnya sebagai dinamika seorang politisi di luar kondisi tersebut. Sebenarnya hanya memancing emosi dan urat tenggorokan para aktivis, sementara publik sudah kadang mengangkat nama Jokowi dalam tingkat asan yang sangat tinggi. Sementara menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Jokowi sengaja meminjam para menterinya untuk menyuarakan keinginannya menjabat 3 periode pada beberapa waktu yang lalu, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun seiring perkembangannya isu seperti ini tidak mendapatkan gaung yang signifikan. Dan ya, Jokowi sendiri dengan tegas menyatakan sebagai jebakan kepada dirinya jika pengakuan Hasto memang ada benarnya. Kita meragukan konfirmasi Jokowi yang bertolak belakang dengan isu tersebut. Sungguh meragukan. Politik sepertinya sudah sampai pada puncak pusaran kencang yang akan melemparkan pikiran kita kepada banyak spekulasi. Maka sebaiknya kita diamkan saja. Semua isu dan spekulasi seperti itu walaupun terus berkembang, akhirnya akan menjadi amunisi bagi partai-partai untuk menyerang pribadi dan lawan-lawannya. Tudingan Eros Jarot bahwa ada yang menyejajarkan Soekarno dengan Gibran yang ujuk-ujuk meloncat dari wali kota menuju cawapres, kita duga merupakan puncak kemarahan seorang Jarot yang sedang menganalisis manuver keluarga Jokowi bahwa upaya penjajaran tokoh nasional seperti Bung Karno atau Syahrir dengan Gibran, kita melihat Eros terlalu melebihkannya. Namun untuk daya tarik politik dramatisasi seperti itu, ya sah-sah saja diangkat ke ranah publik. Minimal ya sebagai senjata bagi PDIP. Menyudutkan keluarga Jokowi, yang menarik adalah bayangan kita bahwa publik Indonesia sangat berpihak kepada korban perundungan. Bagaimana jika Gibran menanggapi sisi negatif seperti itu? Sebagai upaya menyudutkan dirinya, maka tidak mengherankan ketika ada yang menduga Gibran sedang melakukan playing victim. Sementara itu, Denny Siregar makin gamblang mengatakan bahwa saat ini di istana ada perpecahan yang membuat dua kubu saling menyerang satu sama lain. Sehingga sang raja yang dulunya di belakang karena dianggap tidak pelongo-pelongo, sekarang menjadi pelongo-pelongo.
dia saat ini sedang menjadi sosok yang mulai mengancam orang-orangnya yang ingin membela kebenaran, tapi merasa sulit karena dugaan adanya perintah untuk terus mengikuti suara dari sang raja, yang ternyata sangat tidak demokratis. Kejadian ini disebut-sebut sebagai kejadian yang memang sangat genting di istana Konoha tersebut. Ya, sudah mulai terpojokkan hasil survei abal-abal, ternyata tidak membuat rakyat menjadi percaya serta-merta survei yang benar dilakukan oleh lembaga yang independen, malah ditekan dan direkturnya diancam keluarganya. Ini adalah sebuah hal yang harus kita lihat bersama-sama secara tajam dan jitu, karena memang hal-hal seperti ini tidak masuk berita secara gamblang, meskipun ya para wartawan tahu apa yang terjadi di dalamnya, tapi hal ini tetaplah menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya. Jika ditulis secara gamblang, maka kita melihat Denny Siregar menjadi orang yang juga main aman, agar tidak menjadi objek sasaran tembak secara real. Cawe-cawe politik gaya Joko Widodo, disebutkan pengamat komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, merupakan cara komunikasi Jokowi dengan partai pengusungnya PDIP. Hal ini menjadi karakter khas Jokowi yang belum pernah publik dapatkan. Suasana hangat yang menimbulkan silang pendapat di tataran elit partai kepala banteng yang merupakan romantika politik yang akan banyak diingat di masa yang akan datang. Suara keras yang disampaikan Eros Jarot bahwa Jokowi telah menghancurkan nama baiknya sendiri. Oke, kita hanya melihatnya sebagai dinamika seorang politisi di luar kondisi tersebut. Sebenarnya hanya memancing emosi dan urat tenggorokan para aktivis, sementara publik sudah kadang mengangkat nama Jokowi dalam tingkat asan yang sangat tinggi. Sementara menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Jokowi sengaja meminjam para menterinya untuk menyuarakan keinginannya menjabat 3 periode pada beberapa waktu yang lalu, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun seiring perkembangannya isu seperti ini tidak mendapatkan gaung yang signifikan. Dan ya Jokowi sendiri dengan tegas menyatakan sebagai jebakan kepada dirinya jika pengakuan Hasto memang ada benarnya. Kita meragukan konfirmasi Jokowi yang bertolak belakang dengan isu tersebut. Sungguh meragukan. Politik sepertinya sudah sampai pada puncak pusaran kencang yang akan melemparkan pikiran kita kepada banyak spekulasi. Maka sebaiknya kita diamkan saja. Semua isu dan spekulasi seperti itu walaupun terus berkembang, akhirnya akan menjadi amunisi bagi partai-partai untuk menyerang pribadi dan lawan-lawannya. Tudingan Eros Jarot bahwa ada yang menyejajarkan Soekarno dengan Gibran yang ujuk-ujuk meloncat dari wali kota menuju Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.